Don't move, hey. Perry, don't move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boomers, apa kabar? Masih dalam keadaan waras kan? Masih lah ya. Kali ini saya akan merangkum film berjudul Fracture, situasi ketika keluarganya tiba-tiba menghilang saat melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Tanpa basa-basi, mari kita tonton. Check it out. Thanks, man. You're flying. Hurry up and... Well, you lost my family. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga saat perjalanan pulang setelah merayakan Thanksgiving. Mereka Joe dengan suami yang bernama Ray sedang dalam pertengkaran karena biasa masalah rumah tangga. We need to stop kidding ourselves, right? Sedangkan anaknya bernama Perry asik mendengarkan musik dengan mainan favoritnya sebuah kotak bedak. Pertengkaran itu membuat Ray tidak stabil dalam mengemudi dan tiba-tiba... Untungnya mereka baik-baik saja. Dalam perjalanan pemutar musik Perry tiba-tiba mati sehingga demi kenyamanan anaknya Ray menyanyikan sebuah lagu berjudul Sing a Rainbow. Red and yellow and pink and green. Sing a rainbow. Tidak lama, Perry kebelet pipis dan juga menginginkan baterai untuk pemutar musiknya. Gotta go. You hold it. No. Akhirnya Ray mencari tempat peristirahatan. Sebelum ke toilet, Joe meminta Ray untuk membeli minuman dan baterai untuk anaknya. Tetapi karena uang cashnya tidaklah cukup, Ray hanya membeli minuman dan mengatakan bahwa minimarket tersebut tidak menjual baterai. Aduh. Your batteries? They didn't have any. Hendak berangkat, Perry pun mengeluhkan kotak bedaknya yang hilang. Sehingga Joe mencari kotak tersebut yang mungkin ketinggalan di dalam toilet dan Ray mencoba mencari di jok belakang tempat Perry duduk. Where am I even meant to begin? Tetapi kecerobohannya membuat kopinya tumpah sehingga kegiatan membersihkan noda tersebut membuat Ray lengah dengan gerak-gerik Perry yang ternyata berjalan menuju area konstruksi untuk melihat sebuah balon yang menarik perhatiannya. Tetapi tiba-tiba seekor anjing galak mendekatinya dan ketakutannya membuat Perry berjalan mundur sambil memanggil-manggil ayahnya. Perry, don't move. Demi menyelamatkan anaknya, Ray melempar batu agar anjing tersebut berhenti. Tetapi Perry akhirnya terjatuh dan disusul oleh Ray. Dengan kondisi kepala yang berdarah, Ray sadar dengan keadaan bingung dan linglung. Di saat itulah Joe datang melihat kondisi anaknya. Dan Joe pun berusaha menenangkan Ray, tetapi Joe pun didorong dari pandangannya hingga dia mencoba memejamkan matanya dan kembali tersadar dari kebingungannya. You hurt? I don't think so. Ia pun melihat anaknya yang kesakitan. Dengan kondisi yang mereka alami, Ray pun segera melarikan anaknya ke rumah sakit. It's alright. Up we go. Here we go. We're gonna stay awake until we get to... Okay, Daddy's got... Sesampainya di rumah sakit, Ray berjalan menuju IGD untuk mendaftarkan anaknya. Ternyata di rumah sakit yang terlihat terpencil itu dipenuhi banyak pasien. Dengan tenang, Ray menyuruh Joe untuk membuat Perry tetap tenang karena akan membutuhkan waktu yang lama agar mendapatkan penanganan. It's gonna take a second. You should take a seat, make her more comfortable. Dari sini mulai terlihat adanya keanehan-keanehan yang terjadi di rumah sakit ini. Ray meminta perawatan untuk anaknya dengan kondisi darurat. Bukannya diutamakan, perawat itu malah menegaskan untuk menunggu panggilan dan antri sesuai kedatangan. Sit down. Wait your turn. Ray kembali untuk menenangkan istri dan anaknya, tetapi sang istri Joe meminta Ray untuk melakukan sesuatu. Do something. Sehingga Ray kembali ke meja perawat untuk meminta bantuan. Tetapi yang didapati hanyalah kursi kosong. Dan tiba-tiba saja perawat itu telah berada di posisinya dan menanyakan keperluan dari Ray. How can I help you, sir? Yeah, No okay. limited You number just of squeeze staff this in. today. She's sick. She Ray doesn't. pun menjelaskan keadaan daruratnya, tetapi perawat pun menyebutkan harus mendaftar terlebih dahulu sebelum mendapatkan perawatan. You told me to sit down. Di sini pun terlihat rumah sakit seperti lalai dalam menangani pasien dalam kondisi darurat.
Dan keanehan lain juga terlihat ketika Ray mendengar pasien lain yang akan diperiksa detail dengan kondisi dan golongan darahnya. Seketika perawat yang di depannya melaporkan informasi tersebut untuk diteruskan kepada seorang dokter bernama Bertram. Let Dr. Bertram know. I'll let you know when a doctor becomes available. Ray kembali menunggu dan menenangkan istrinya yang mirip Alice Norrin ini. Karena kepala Jo yang terasa sakit, Ray pun mencari minuman untuk menenangkannya. Ketika itu ia melihat keluar, Ray ini melihat paramedik melakukan sebuah transaksi. Entah itu transaksi apa, aku pun belum mengetahuinya. Singkat cerita, Ray mengurus asuransi kesehatan untuk jaminan perawatan Perry. Tetapi dia pun mendapatkan pertanyaan-pertanyaan aneh mulai dari riwayat penyakit mental sampai menawarkan Perry terdaftar untuk donasi organ. Would you like Perry listed for organ donation? Tapi ternyata asuransi tersebut masih menunjukkan tanggungan lama, yaitu Abby Monroe, istri pertama dari Ray yang telah meninggal 8 tahun silam. Sehingga asuransi tersebut tidak bisa digunakan untuk Perry dan akhirnya mereka pun membayar dengan cara cash. It looks like we don't take your type of medical insurance here. List, I need a Hospitals. list, I need a doctor. Dan lagi-lagi Ray melihat sesuatu yang tidak biasa. Perawat tersebut memberikan informasi tentang anaknya untuk diberikan kepada dokter bernama Bertram. 6-year-old female. Akhirnya Perry pun mendapatkan perawatan. Dia ditangani oleh seorang dokter yang namanya sering terdengar, yaitu Dr. Bertram. Hi, I'm Dr. Bertram. Hasil pemeriksaan dari Dr. Bertram ini, Perry mengalami patah di pergelangan tangan, pupil mata yang tidak terlihat normal, dan pembekakan di kepala akibat terjatuh yang memungkinkan terjadinya pendarahan pada otaknya. Sehingga dokter ini menyarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan cara di ronsen. I do anything for my family, so you do what you have. Singkat cerita, Perry pun dibawa untuk menjalankan pemeriksaan. Tetapi untuk masuk ke dalam ruang ronsen itu hanya bisa ditemani oleh satu orang keluarga. Sehingga Jo lah yang menemani Perry untuk menjalankan pemeriksaan tersebut. Karena pemeriksaan membutuhkan waktu yang cukup lama, Ray pun diminta untuk menunggu di lobi rumah sakit. I can only take one visitor down with the patients to the lower level. I love you, Daddy. Ray yang tertidur mengigau dan akhirnya terbangun oleh pasien lain kembali mencari anak dan istrinya ternyata belum juga selesai. My daughter, Perry Monroe, she went for a CAT scan with my wife. Dia pun menanyakan kepada perawat jaga berapa lama lagi waktu untuk menunggu anaknya. Tetapi karena shift telah berganti sehingga perawat jaga pun tidak mengetahui pasien sebelumnya. Ray pun meminta untuk bertemu dengan Dr. Bertram. Sayangnya lagi dokter tersebut telah pulang. Akhirnya Ray lagi-lagi diminta untuk menunggu. If you'll just give me a moment. Hurry up and wait. Oh, I'm fine. Untuk kesekian kalinya, Ray kembali menanyakan status anaknya. Setelah dicek and recheck oleh perawat jaga tersebut, dia menyatakan tidak ditemukannya nama pasien atas Perry Monroe. Sontak Ray pun mengatakan tidaklah mungkin karena dia sedang diperiksa dalam pengawasan Dr. Bertram. Herannya lagi perawat tersebut menyatakan di rumah sakit itu tidak menerima pembayaran cash. Several Monroes here, but I'm not seeing a Perry Monroe. Bukannya memastikan keberadaan Perry dan istrinya, perawat ini malah selalu menjawab dan berdebat karena telah pergantian shift dan bukan dalam pengawasannya. Dengan marah, Ray pun menggeprak meja itu dan meminta untuk memastikan anak dan istrinya. Ternyata perawat itu menyebutkan tidak adanya pemindaian sejak pukul 9 pagi. Dan yang terakhir itu adalah pemindaian dari seorang lansia. Hasn't been a scan since 9 o'clock this morning, and it was for a 62-year-old woman's hip. Mendengar hal itu, Ray yang dari tadi menunggu anak dan istrinya, tiba-tiba dia menemukan tidak ada data dari anaknya tersebut. Sehingga tanpa pikir panjang, dia pun masuk ke dalam ruang perawatan tersebut. Well, you lost my family. You can't go back there! Dia pun mencari tempat awal Perry dirawat dan ternyata di sana tidak ada Perry. What the hell? Do you mind? Petugas keamanan dan dokter pun datang karena keributan yang dibuat Ray. Ray pun menjelaskan kondisinya untuk mencari putrinya yang dirawat, tetapi tiba-tiba tidak ada dalam daftar pasien rumah sakit. Sehingga dokter jaga itu mencari nama pasien atas Perry Monroe. Dan lagi dokter itu membenarkan bahwa tidak ada pasien dengan nama Perry Monroe. Whole day in front of me here, and
I'm not finding any Monroe. Mendengar hal itu, Ray pun menunjukkan salah satu perawat di sana yang merawat Perry sebelumnya. Dan perawat tersebut membenarkan bahwa dia mengenal Ray untuk perawatan cedera kepala. Head injury. Why are you lying? Melihat pernyataan itu, Ray pun berontak untuk mencari keluarganya. Tetapi seketika dia pun disuntik dan dibawa untuk ditahan. Lay down, let the sedative do its work. You sure? Di ruangan itu, dia pun tidak tinggal diam. Dalam keadaan pengaruh obat penenang, dia pun mencari sesuatu untuk membuat dirinya tetap sadar. Dia pun menemukan kotak bertuliskan adrenalin, tanpa ragu menyuntikkan adrenalin itu ke tubuhnya. Akhirnya dia pun keluar, kembali mencari anak dan istrinya. Saat itu petugas keamanan Om Kumis ini kembali datang memburu Ray. Dan Ray pun dengan sengaja menjatuhkan tempat sampah yang ternyata berisikan darah. Yang akhirnya Ray pun berhasil lolos dari kejaran Om Kumis ini yang bernama Jeff. Yeah, Frank, you got away. Tidak lama, Ray melihat mobil patrol polisi yang sedang berada di area tersebut dan memberhentikan mobil itu untuk meminta pertolongan. Dia menjelaskan tentang anak dan istrinya yang tiba-tiba hilang setelah pemeriksaan. Menurutnya telah terjadi sesuatu di rumah sakit tersebut dan pihak rumah sakit merahasiakannya. Why don't we go inside and see if we can sort this out? They've done something, they're trying to cover it up. Berbekal keterangan dari Ray itu, pihak kepolisian mendatangi pihak rumah sakit. Dengan menanyakan keluarga Ray kepada perawat yang berjaga, tiba-tiba petugas keamanan pun mengatakan bahwa Ray orang gila dan membenarkan bahwa dia diberikan obat penenang karena berulah dalam rumah sakit. Put me in the room and he held me against my will. Acting a fool, so the on-call doc gave him a sedative. Tetapi pihak kepolisian tetap membantu Ray untuk menelusuri lebih dalam. Mereka menanyakan keberadaan Perry dan istrinya di IGD Bangsal 9, tempat Perry menerima perawatan terakhir kali. Dokter jaga pun tidak mengetahui apa-apa selain informasi dari perawat bahwa Ray datang sendiri untuk pemeriksaan cedera kepala. Tetapi saat ditanyai berkas pasien, anehnya dokter ini menjelaskan bahwa ketika itu dia tidak bertugas dan terkadang berkas pasien bisa salah taruh atau nama berkas yang salah sehingga tidak masuk ke dalam sistem rumah sakit. Where's the file? Maybe it wasn't entered into the system. Karena terakhir kali Perry dibawa untuk dipindai oleh Dr. Bertram yang juga sudah pulang, Ray pun meminta untuk menghubungi Dr. Bertram tersebut, tetapi tanggapan dari pihak rumah sakit seperti menutupi sesuatu. Akhirnya dengan desakan dari pihak polisi, mereka pun diizinkan untuk ke ruangan pemindaian yang berada di lantai 3. Sedangkan terakhir kali Perry dan istrinya menaiki lift untuk pemindahan itu menuju lantai bawah. Saw him get in an elevator and go down. Dan di ruang pemindahan tersebut memang tidak ada catatan bahwa Perry melakukan pemindaian. Ray bersikeras bahwa Perry memang tidak dibawa ke lantai ini, melainkan ke suatu tempat yang ia tidak ketahui. She didn't have a CAT scan, I just took her somewhere No else. one had a scan at the time you say your daughter was here. Akhirnya perawat menemukan daftar pasien pagi, tetapi di sana bertuliskan nama Ray, bukan nama Perry. Right, it's your name. I signed in for Perry. Oh, you signed it for yourself. Di saat yang sama, Dr. Bertram pun datang menanyakan permasalahan yang terjadi yang membuatnya kembali ke rumah sakit. Dr. Bertram ini menyebutkan dia mengenal Ray, seorang pasien yang mengalami cedera kepala karena mengalami kecelakaan mobil. Car accident. Dan juga dia menyebutkan bahwa Ray menolak untuk dironsen dan memilih menunggu istrinya yang bernama Abby di lobi. Mendengar hal itu, Ray merasa dipermainkan karena data Abby terdapat dari asuransi yang sebelumnya ia daftarkan dan memojokkan posisinya seakan dirinya orang gila. This is real. Irmerton IED, this guy's bullshit. Akhirnya, petugas keamanan pun memperlihatkan CCTV di ruang tunggu pada hari itu. Tetapi pada rekaman CCTV tersebut seperti ada gangguan yang artinya CCTV mempunyai celah rekaman setiap 30 detik karena masih menggunakan sistem lama. Sayangnya dalam CCTV tersebut Joe dan Perry tidak terlihat karena mereka duduk tidak dalam jangkauan CCTV. 30 seconds at every minute, so there's gonna be gaps. Yeah. Never saw you. Akhirnya untuk mengungkap keberadaan anak dan istrinya, Ray pun mengatakan ada saksi yang melihat istri dan anaknya, yaitu di rest area tempat Perry terjatuh. There's a gas and go. It's a couple of miles from here.
Mereka kembali ke bangsal untuk bertemu seseorang menjelaskan kejadian yang terjadi. Dan di kasur yang sama Perry dirawat, Ray menemukan sel kuning milik anaknya. Yang artinya keberadaan Perry memang nyata pernah menjalani pemeriksaan di sana. Not uncommon to be confused or to mix things up. I'm Dr. Teresa Jacobs. I work in the psychiatric. Dia, Dr. Teresa Jacob dari Departemen Kejiwaan atau seorang psikiater didatangkan oleh pihak rumah sakit ini. You wanna come somewhere more private and talk about this? I'm not crazy. Dia berusaha mencari tahu anak dan istrinya dengan cara berbicara empat mata dengan Ray. Tetapi di sana dia menanyakan peristiwa kecelakaan mobil yang ia tahu informasinya dari pihak rumah sakit. Ray pun menjelaskan bahwa pihak rumah sakit memojokkan Ray sehingga membuat dirinya terlihat gila. My wife and daughter went down a hallway in this hospital and never came back. Dengan bukti shell milik anaknya, Ray mengatakan anak dan istrinya telah disembunyikan di suatu tempat. Tetapi lagi-lagi dokter ini menanyakan tentang Abby, istri pertama dari Ray yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Akhirnya berbekal perbincangan Ray dengan Dr. Teresa ini, mereka pun memutuskan untuk melihat lokasi Perry terjatuh. Everything, don't treat me like I'm crazy. I think we should take a look at the spot. I believe something happened to Perry and Joanne. Di area itu, pihak polisi meminta barang Perry agar dicari oleh anjing pelacak. Tidak selang berapa lama, anjing pelacak menemukan sesuatu, yaitu kotak bedak Perry dan darah yang telah ditutupi salju. This is a crime scene now. There's my blood. My head. Ray pun mengira pasti seseorang meletakkan darah itu dan menyempurnakan kondisinya dengan gangguan jiwa dan dengan mudah mengambil anak dan istrinya. Dr. Teresa kembali menanyakan peristiwa yang terjadi sebelum kecelakaan itu. Kata-katanya seperti menghipnotis Ray sehingga Ray menjelaskan detail apa yang terjadi. You made that all up. What happened before the accident? Dokter itu mengelakkan fakta bahwa Ray melemparkan batu pada seekor anjing yang menakuti anaknya. Tetapi dia malah menganggap bahwa Ray yang telah melempar batu kepada anaknya sehingga membuat Perry terjatuh. Dan seekor anjing tersebut hanyalah karangan dari Ray. Your mind couldn't accept the fact you made that all up. Where are Perry and Joanne? Mendengar percakapan mereka, pihak kepolisian pun langsung menjadikan Ray sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan. Mr. Monroe, you are under arrest for the suspicion of murder. Ketika itulah dia melihat anjing yang sama berada di lokasi tersebut. Dan dia pun tersadar dan akhirnya bertindak mengambil pistol anggota polisi tersebut dan mengurung mereka di suatu tempat. Don't move. Everybody up! Ray meminta kartu akses milik Dr. Teresa dan pergi kembali ke rumah sakit untuk menyelamatkan anak dan istrinya. I'm coming for you. Dia pun mulai menyisir rumah sakit itu. Dengan memakai baju dokter, Ray menuju lift tempat terakhir anak dan istrinya terlihat. Tetapi untuk menuju lantai bawah dia memerlukan kunci untuk akses tersebut. Akhirnya dia pun bertemu dengan Jeff, petugas keamanan rumah sakit, dan memaksa untuk menemukan istri dan anaknya. I just want to get my family. I don't want to go home. Dan tidak semudah itu, Ray mendapatkan perlawanan hingga akhirnya membuat Om Kumis ini pingsan. Setelah masuk ke lantai tersebut, Ray menemukan mainan yang diberikan kepada anaknya berada dalam tempat sampah. Tidak hanya itu, Ray juga melihat dua orang perawat ini membawa box yang bertuliskan organ manusia. Di dalam ruang rawat, Ray juga melihat pasien-pasien yang ternyata dalam keadaan tanpa organ. Akhirnya dia melihat Perry yang akan menjalankan bedah. Dan seketika dia pun masuk dengan menodongkan pistol kepada para dokter dan perawat di dalam ruangan itu. Away from the table! Put that down! Put it down! They tracked us. But the gun away. You're a monster. Tidak tinggal diam, salah satu perawat berusaha menghentikan Ray. Tanpa ragu, Ray menembakkan pistolnya sehingga terkena salah satu pipa gas.
Tetapi Ray kembali ditarik untuk disuntik dan dengan kekuatannya, akhirnya dia dengan cepat membawa Perry dan istrinya keluar dari rumah sakit itu dengan hambatan apapun. Here you go. Stay warm. Are you home yet? Dan sekarang dia telah menuju jalan pulang bersama istri dan anaknya yang berhasil dia selamatkan. Untuk menenangkan anaknya, Ray kembali menyanyikan lagu yang berjudul Sing a Rainbow. Yellow and pink and green. Tetapi di sini kita akan dikejutkan dengan orang yang dibawa Ray ternyata bukanlah anak dan istrinya, melainkan pasien rumah sakit yang akan menjalankan operasi. Artinya apa yang dijabarkan sebelumnya oleh Dr. Teresa adalah benar bahwa Ray mempunyai trauma berat akibat kematian istri pertamanya. An alternate reality, a false reality. Ditambah lagi, saat melihat Perry terjatuh dari ketinggian dan tanpa disadarinya dia juga mendorong istrinya Jo saat dirinya dalam keadaan bingung hingga mereka berdua pun tewas. Karena cedera yang dialami, terkadang penderita bisa menciptakan kenyataan lain, yaitu sebuah kenyataan palsu untuk melindungi dirinya dari trauma. Jadi apa yang dia lihat sebenarnya hanya untuk menutupi kenyataan yang terjadi sehingga gambaran yang dia lihat sesuai dengan yang dia pikirkan. Seperti perawat yang membawa box bertuliskan organ manusia, padahal adalah alat-alat untuk operasi, dan juga pasien-pasien dengan tanpa organ, begitu. We can't let you leave. You can't leave here. Dan sampai dalam perjalanan pun Ray masih belum menyadari bahwa pasien yang dia bawa bukanlah anak dan istrinya, yang artinya ingatannya mendustai kenyataan bahwa anak dan istrinya berada dalam bagasi mobil sendiri dalam keadaan tewas. Dan selesai. Film yang sangat menegangkan dari awal hingga akhirnya, yang intinya dimanapun Anda berada, tolong sadarkan diri Anda, oke? Untuk tetap waras dan sadar, guyur dulu biar segar, ya. Dan akhirnya saya undur diri. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.